apa yang kau inginkan, walam yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali tetap apa yang aku inginkan, kata Allah SWT. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena dia nggak mau susah payah, nggak mau capek. Kan Allah sudah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu daripada ismullah, namanya Allah adalah Al-Wakil. Nah, masa tiba-tiba kita serahkan kepada Allah terus kemudian kita disia-siakan sama Allah, nggak mungkin. Ya. Cuman al-wakalah itu ada usaha, ada keinginan juga, ada ikhtiar dari kita. Makanya itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW melihat salah satu daripada umatnya, sahabat, naik kuda, kemudian kuda itu ditaruh, terus dia pergi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah terbetlah, kenapa kau ikat? Katanya. Kata dia, ya Rasulullah, tawakal, kita tawakal. Kata baginda Nabi Muhammad, ente ikat dulu baru tawakal. Yang dibutuhkan itu, kalau bahasa kerennya itu ya, do the best, wallah will do the rest. Ya. Nah, sekali-sekali angkat bahasa Inggris kan, keren. Nah, lakukan yang terbaik dan Allah akan menyelesaikan sisanya. Kita lakukan yang terbaik, lalu Allah SWT selesai. Karena manusia itu pasti nggak bakal bisa melakukan yang terbaik. Sempurna itu nggak bisa. Yang bisa menyempurnakan cuman Allah. Wahakada, ya. Begitu juga dikatakan al-wakalah itu adalah jaizah, diperbolehkan di dalam kitab dan sunnah, baik Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah, surat Al-Kahf, surat Kahfi. Ya, salah satu daripada sab'ah atau 7 orang itu memerintahkan temannya, fab'athu ahadukum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Jika nanti berangkat cari makanan. Salah satu itu wakalah. Oh. Begitu juga wab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wab'athu, maka utuskan seorang penentu daripada keluarga ini dan penentu keluarga ini. Kalau ada percekcokan keluarga, maka satu mengutus satu orang, satu mengutus satu orang. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh wa kafa billahi wakila. Dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Sesungguhnya orang itu akan menjadi sukses karena wakilnya. Orang menjadi sukses karena wakilnya. Kalau wakilnya jelek, bakal hancur. Gitu. Dan sebaik-baik wakil adalah wa kafa billahi wakila. Itu. Terus kemudian di sini disarahnya disebutkan warijalullahu shalihun lahum kalam tawil haulal wakalah. Ya. Dan para sholihin itu mempunyai banyak pembahasan panjang lebar tentang wakalah. Oh, luar biasa wakalah ini. Wakalah ini ajib. Ya. Wakalah ini ajib. Kalau kita memahami wakalah, kita senang. Waduh, sudah ada yang bisa menuntaskan urusan saya. Ya. Fahum yatawakkaluna 'alallahi an haqiqah. Dan mereka secara hakikatnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna mustawahum 'alin wa imanuhum qawi. Karena kedudukan mereka tinggi, imannya kuat. Wa tara lanal kitab al-kutub qadaya wa suwar min tawakkulihim yatul kalam an. Banyak pembahasan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai dalam hadis dikatakan kalau andaikan anak manusia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka mereka akan berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang.
itu binatang burung. Kalau manusia ahsanu takwim, sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya bentukan, sebaik-baiknya makhluk manusia. Kalau dia bertawakal kepada Allah, selesai. Ya. Hadis juga man kharaja an baiti min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya wa yaqul bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang melakukan itu, baca itu, maka setan kabur, lari. Nggak tahunya ada satu setan nggak dengar kabar, mau mengganggu, dibilang katakan apa yang mau kau lakukan terhadap seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala laqad hudita wa kufita wa wuqita. Allah sudah mengatakan kepada orang tadi yang keluar dari rumahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anda sudah diberi apa? Waqad hudita, diberi petunjuk. Wa kufita, dicukupkan. Wa wuqita, dilindungi. Setan lain mengatakan, ngeliat setan yang lain mau enggak ada, goblok ya setan. Ya, harus balul gitu setelah entah apa yang ganggu, enggak bisa. Ya. Setan yang lain bilangnya, oh cok telek perkara. Wah, ada banyak panjang lebar tentang tawakal. Itu. Di sini secara bahasa tawakal adalah at-tafwid, adalah penyerahan, menyerahkan. Begitu juga ada yang mengatakan at-taslim. Cuman ada banyak orang yang mengatakan saya harus tawakal Allah, sudah saya tawakal. Tapi hakikatnya dia putus asa, bukan tawakal. Tawakal sama putus asa itu seperti sehelai rambut, seperti benang tipis. Ya. Tidak akan mengetahui tawakal atau putus asa kecuali ada ciri-cirinya. Ya. Kalau putus asa itu berarti dia sudah nggak sanggup, lalu dia mengatakan tawakal, enggak tawakal, itu sudah putus asa. Ya. Harusnya tawakal itu lafadznya di depan. Ya. Keinginan tawakal itu di depan, bukan di belakang. Kalau tujuan tawakal ditaruh di belakang, jadinya putus asa. Tapi kalau orang dari pertama mengatakan tawakal tu 'ala Allah, langsung berjalan, maka itu yang namanya tawakal. Bedanya seperti itu, paham ya? Antum mau ngerjakan sesuatu, tawakal dulu, baru kerja. Tapi kalau orang yang putus asa, kerja dulu baru putus asa. Walaupun pakai kalimat terus tawakal terus nggak bisa, itu putus asa, itu namanya bukan tawakal. Ya. Karena Rasulullah SAW dalam Al-Quran Al-Karim katakan, wa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan qalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa syawwirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah rencana, tawakal Allah. Bukan kalau sudah melakukan, rencana sudah ada, tapi dia tembus melakukan, ngerjakan, ya. Lalu dia mengatakan kalau sudah nggak sanggup mengatakan terus tawakal, itu putus asa namanya, bukan tawakal. Wahakata. Kemudian dikatakan itu tafwid, taslim. Ya. Wakala yuqalu, dikatakan wakala amrohu ila fulan, menyerahkan urusannya kepada si fulan. Fawwadahu, yaitu menyerahkan, ilaihi waktafa bih, dan cukup dengan si fulan tersebut. Istilahan, secara istilah, ahli fikih mengatakan istilah, terkadang mengatakan syar'an. Ya. Apa bedanya? Coba di sini maju. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau misalnya syar'an itu syariat yang menetapkan. Terkadang maknanya beda dengan makna istilahnya. Tapi syariat memberikan makna. Contohnya, sholat itu secara bahasa ya, doa. Tapi secara orang-orang biasanya, orang-orang ngertinya sholat, itu sholat adalah sebelum ada syariat sholat ya, zaman-zaman dulu nih, itu sholat orang memikir bahwasanya adalah doa. Hal tusalli rabbak, apakah kamu nggak mau berdoa kepada Tuhanmu? Atau contoh yang lebih gampang itu saum. As-saum lughatan
Al-imsak, nahan. Ya. Inni nadartu lirrahmani sauma. Ya. Saya dalam Al-Qur'anul Karim, Siti Maryam mengatakan, saya telah nadar kepada Tuhanku sauma, imsak. Apa? Walam ukalliman nas. Ya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia dan tidak mau, itu namanya imsak, nahan. Tapi begitu muncul syariat tentang puasa, maka puasa itu saum. Lughatan imsak, nanti ada syar'annya, syariatnya. Syariat menentukan puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila al-ghurub. Imsak yang maksus biniyatin maksusah, dengan imsak yang maksus khusus dengan niat yang khusus. Gitu. Nah, itu syariatnya. Begitu juga al-wakalah. Cuman wakalah ini dulu sudah ada. Ya, dulu ada, sudah ada. Makanya di sini saya katakan istilahan, tapi sebagian kitab mengatakan syara'an. Adbara bihi Ibn Hajar wal Imam Ramli dan Ibn Hajar mengatakan seperti ini secara istilahan. Wa fil manhaj, kitab manhaj ini mukhtasarnya minhaj ini sebenarnya. Wa syar'an. Kalau dalam kitab manhaj itu ada yang namanya syar'an. Ditulisnya syar'an. Nah. Apa arti tafwidu syakhsin? Ya. Penyerahan seseorang malahu fi'luhu, apa yang dia boleh melakukannya, malahu fi'luhu ay alladhi yajuz fi'luhu bi nafsihi. Dia kalau mau mewakilkan kepada seseorang, dia harus bisa mengerjakan itu hakikatnya. Ya, nanti ada kaidah yang penting. Orang kalau mewakilkan sesuatu, dia harus bisa melakukannya sebenarnya. Kalau nggak bisa, terkadang nggak boleh mewakilkan. Tapi nanti ada beberapa pengecualian. Nah, pengecualian ini penting, kuncinya ini penting di sini. Ya, kuncinya penting. Nah, saya kasih contoh. Kalau ada orang mau dagang, dia itu mau jual punya orang. Tokonya ini tokonya orang, dia bukan punya toko, tapi dia kepingin. Akhirnya dia masuk ke tokonya orang, mau jual barangnya orang. Tapi dia mikir, terus gini, tak panggil satu orang, kamu saya jadikan wakil untuk jualan di sini. Loh, dia itu bukan punya toko, bukan punya barang, kok mewakilkan ke orang? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak boleh melakukan itu. Tapi nanti ada beberapa hal yang kalau orang itu nggak boleh melakukannya, tapi boleh mewakilkan. Nanti insya Allah ada kaedahnya ini. Tafwidu syakhsin adalah seseorang yang menyerahkan, dan orang tersebut boleh melakukan itu. Ya. Mimma yakbalun niyabah, daripada apa-apa yang boleh digantikan. Karena wakil itu sebagai penggantinya. Wakil sebagai penggantinya. Saya mau buka pintu, ya, karena saya ini jauh, saya nyuruh misalnya satu orang yang dekat dengan pintu, itu coba bukakan, dibuka itu pintu, maka dia adalah wakil saya. Ila ghairihi, kepada selainnya, kepada orang lain. Di sini dikatakan yang taklik nomor 3, ay syar'an yakbalun niyabah, secara syariat. Wal murad biha ma laisa bi ibadah, yang dimaksud dengan yang boleh digantikan itu adalah yang selain ibadah. Ingat, ibadah ada dalam hal wakil mewakilkan itu, ibadah ada dua. Ya, pahami ya, ibadah ada dua. Apa itu? Ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah dan ibadah apa? Badaniyah. Kalau ibadah badaniyah nggak boleh diwakilkan. Contohnya sholat, puasa. Gus, wakil kosokno gaya aku.
Ya nggak boleh. Kenapa? Itu badaniyah. Sholat, waduh kesel nak ngomong be anakku nak, sholat no kayak apa? Gak bisa, kalau kayak gitu gak ada yang sholat nanti. Bayar orang jadikan wakil. Ya, tak bisa, badaniyah nggak bisa di. Tapi ada yang boleh, apa itu? Maliyah, zakat misalnya. Anak saya yang sudah balik ngomong kepada saya, bah, tolong bah, nanti zakatkan buat saya. Saya nanti uangnya saya ambil, nanti uangnya saya ambil atau uang dari saya, ya, nanti saya bayarkan. Atau misalnya seperti udhiyah, korban, ya korban itu maliyah. Ya, nanti ngomong sama misalnya sama salah seorang, itu ngomong, saya wakilkan kamu untuk berkorban buat saya. Sudah, boleh. Haji umroh boleh. Nah, itu namanya ibadah. Lo kan haji kan ada tawaf badaniyah, iya, tapi nggak mahad, nggak murni, murni. Kenapa? Karena di syarat haji ada yang namanya azad warahilah. Di syaratnya haji itu juga ada yang namanya bekal, ada yang namanya transport. Itu butuh duit. Ya, makanya boleh dilakukan oleh orang lain sebagai wakil. Ila ghairihi, kepada selain orang tersebut, bizigha, dengan sighahnya, dengan lafadznya. La liyaf'alahu ba'da mautih, dan tidak dilakukannya setelah maut. Kenapa? Pertama, wakalah itu bisa batal karena kematian orang yang mewakilkan. Satu orang, ya, wali nikah ngomong kepada satu orang, kamu saya jadikan wakil untuk mengawinkan anak saya. Dadak wali ini sak durunge kawin, sak durunge akad, mati, meninggal. Ini wakilnya bagaimana? Sudah batal ini, hati-hati loh, banyak loh kayak gitu. Itu ada kejadian, bukan tidak kejadian. Loh kenapa? Karena wakalah dengan meninggal itu batal. Nanti insya Allah ada akhirnya hukum-hukumnya. La liyaf'alahu ba'dal mautihi, tidak untuk dilakukan setelah kematian. Kalau setelah kematian namanya apa? Wasiat. Lafadznya beda. Dari wakal tukar menjadi usika. Saya wasiatkan kepada kamu. Nanti kalau misalnya bapak mati, tolong sampaikan titipan ini kepada orang-orangnya. Mungkin bapaknya punya titipan banyak. Begitu meninggal, itu anaknya bukan jadi wakil, tapi sebagai orang yang menerima wasiat, dia yang nanti menyampaikan. Bukan sebagai wakil, tapi sebagai yang penerima wasiat. Itu setelah meninggal. Itu setelah meninggal. Kalau belum meninggal, wasiat gak jalan. Orang itu nggak boleh ngasih barang, nggak boleh. Ada hukum-hukumnya wakalah. Ya. Ahkamul wakalah khamsah. Hukumnya wakalah ada 5. Yang pertama wajib, idza tawaqqafa alaihi hadaf ad-darar al-muwakkil ka tawkilil muttar li syira'i ta'am ajaza anhu. Hukumnya wajib kalau misalnya seperti satu orang dalam keadaan sakit, ya, sakit tidak kuat, ya, darurat. Lalu dia mengatakan, tolong manggil satu orang, tolong belikan saya obat. Ini artinya dijadikan wakil ini orang. Disuruhnya jadikan wakil. Belikan saya obat. Dia ngomong, wah enggak. Haram ini orang nolak. Orang nolak itu haram. Dia mau mati, ya darurat ini. Tolong suapi saya. Mati ya manja. Jok tulang, tolong suapi saya. Kenapa? Tangannya nggak bisa gerak. Wajib kita nolong. Wajib kita menerima itu. Itu wajib. Kadang menjadi mandub. Kapan? Kalau di dalam perwakilan atau wakalah tersebut itu pada perkara yang sunnah, mandub juga. Apa itu? Banyak. Minta tolong untuk diambilkan Al-Quranul Karim misalnya. Minta tolong dalam membagikan
apa namanya, iftar, apa buka puasa, itu bagus. Ya. Khidmah di majelis itu juga mandub, itu dapat pahala, bukan nggak dapat pahala. Ya. Dan lain sebagainya. Kadang makruh seperti apa? Makruh seperti rokok misalnya. Ya. Maka ngambilnya juga makruh. Tolong iki ono ubane, aku ndak esok JP ndak ada kacanya. Tolong ambil cabut iki uban saya. Not full shape, ya. Nyabut uban makruh. Dia nyabut itu ya makruh. Ya. Muharram, wakil dalam haram apa kalau barangnya haram. Ya. Tolong oplosan iki. Oplosan mabuk. Lagi lah haram, mesti ngoplos, ya haram juga. Enggak ada wakil oplosan. Duh, nih. Ya. Juga pengedar narkoba misalnya. Nek kon tak wakilkan tadi aku ngedar lagi. Itu pengedar juga haram. Ya. Wakalah di sini haram karena barangnya haram. Kapan jadi mubah? Mubah itu kalau mewakilkannya tanpa tujuan, tanpa maksud. Karena wakalah itu jadinya mubah. Ya. Diwakilkan untuk apa? Misalnya diwakilkan untuk mindah barang tapi nggak ada tujuan. Ya, saya wakilkan kalau kamu ngeliat sandal waliin mana. Ya, kalau sandal ngadep ke atas ini kan sebenarnya nggak masalah, cuman ta'adduban karena ada menghadap kepada langit. Kiblatnya doa itu tangan menghadap ke langit. Ini saya sandal walinya. Ya, itu kalau orang-orang dulu saya pernah lihat sendiri banyak. Itu balik lagi ya, dengan ada tujuannya ada. Tapi kalau enggak biasa gitu melakukan diwalik. Nah maka kayak gini bagaimana hukumnya? Mubah kecuali kalau imtithalul amr, mengikuti perintah. Antum bisa jadikan semua yang ada di kehidupan kita ini ya, kalau menjadi mubah, kalau itu mubah bisa antum jadikan ibadah dengan imtithalul amr. Ya. Contohnya pencoblosan pemilu kemarin. Mubah, nyoblos nggak nyoblos akarep. Tapi kalau imtithalul amr, ya. Kalau derek guru misalnya, ya. Itu jadinya wajib ibadah. Paham ya? Ngikut guru misalnya atau ngikut orang tua. Wah, abah seneng ini, nak, seneng ini, coblosan iki nak. Ya wis. Nyoblos gini, itu dapat pahala daripada imtithalul amr. Dan hukum menerimanya bagaimana? Hukum menerimanya sunnah. Kalau wakalahnya sunnah, wakalahnya kurbah itu sunnah sampai wajib. Itu sunnah. Kalau wajib. Tapi kalau nerima wakalah itu sunnah. Kecuali kalau nerima wakalah haram, wakalah mubah itu sesuai dengan hukumnya. Wahakadzah arkanul wakalah. Di sini taklif nomor 4 ya. Qayyid ini sebagai ikatan. Li ikhrajil isa, untuk mengeluarkan isa wasiat. Fa innahu, sesungguhnya itu isa, innama yaf'aluhu ba'dal maut, hanyalah dilakukannya setelah mati, setelah wafat baru yang namanya wasiat itu berlaku. Kalau belum wafat ya nggak berlaku. Kemudian arkanul wakalah, rukun-rukunnya al-wakalah. Arkanul wakalah arba'ah, rukunnya wakalah itu ada 4. Pertama muwakil. Ya nek apa? Nek paling gampangnya itu kalau pernikahan. Nah, paling gampangnya kalau pernikahan. Pertama muwakil. Siapa muwakil? Bapaknya perempuan. Nah, makanya kalau dalam lafaz nikahnya al-adina li muwakili, orang yang mewakilkan kepada saya. Berarti siapa? Bapaknya sing wae. Itu abahnya orang yang calon istri tadi.
Wa wakil. Wakil itu orang yang menerima perwakilannya. Itu yang sedang mengakadkan itu berarti. Ya. Wa muwakkalun fi, dan diwakilkan di dalam urusan apa? Kalau tadi itu berarti pernikahan. Ya. Pernikahan. Wasighah. Sighah itu lafadznya. Walinya itu ngomong. Kapan itu harusnya? Harusnya itu ketika sebelum akad. Sebelum akad. Tapi lebih baiknya itu ya memang sebelum akad ya. Kalau sebelum yang jauh itu enggak takutnya batal sebelum akadnya. Diwakilkan ke satu orang, orangnya itu kadang-kadang semaputan. Gampang semaput. Atau bapaknya perempuan itu yang menjadi muwakil, orang yang akan mewakilkan itu gampang semaputan. Kaget titik, mas maput. Ya. Melaku titik, semaput. Nah kalau kayak gini bagaimana? Ya ini wakalanya gampang putus. Nah ketika mengagatkan ini nggak sah. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya di majelis akad itu si wali ngomong, pegang tangannya, pakai lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kalimat ini sunnah dalam perkara apapun, dalam transaksi pun sunnah, akad pun sunnah. Sekarang ini kan akad perwakilan. Ya, misalnya ini seorang ayah ini bernama Z misalnya, mewakilkan kepada saya, contoh yang ketok, ngomong si Z ini, saya wakilkan kepada saya Habib Hasan untuk menikahkan anak saya yang bernama Fulana dengan seorang lelaki yang bernama Fulan dengan mahar sebanyak 1 triliun rupiah. Ini untuk gede-gede gini. Terus saya mengatakan, saya terima perwakilannya untuk menikahkan anak saudara yang bernama Fulana dengan seorang laki yang bernama Fulan dengan mahar 1 triliun. Selesai. Jadi, saya menemukan ini dari web. Menemukan ini. Jadi selesai. Nah, kalau diwakilkan lagi itu nanti harus izin sama bapaknya. Harus izin sama si Z tadi, nggak boleh. Sudah saya jadi wakil selesai. Nah, nggak tahunya saking senangnya si Z, alhamdulillah semaput. Baleni batal yang tadi itu batal. Baleni mana? Ayo, aku seneng semaput, kawin anak ini. Ayo, paham ya jadi ya? Nah, itu namanya saya sebagai wakil, si Z tadi itu sebagai muwakil. Untuk pernikahan sebagai muwakkal fihi, diwakilkan untuk pernikahan. Sighahnya yaitu tadi ucapan itu. Gampang kan? Gampang. Seharusnya selesai di pengajian ini. Gambarannya ngono tok. Tapi di dalam perwakilan itu nanti ada permasalahan yang banyak. Ada permasalahan yang banyak. Kemudian di sini dikatakan syaratul muwakkil, syarat orang yang mewakilkan yaitu si Z. Si Z tadi. Itu syaratnya apa? Sihhatu mubasyaratihi al-muwakkal fihi. Sahnya. Ya. Si Z tadi, atau di sini gambarnya Habib Mohsin aja ya. Yang ketok aja. Habib Mohsin ini sebagai Z tadi itu, Habib Mohsin. Ya. Ini muwakkal, saya wakil. Itu sahnya al-muwakkil yaitu Habib Mohsin untuk melakukan urusan pernikahan itu juga. Dia harusnya menjadi orang yang bisa melakukan pernikahan. Cuman mungkin udzur. Misalnya demam panggung, grogi, mahar 1 triliun ndak grogi. Grogi. Ya. Nah karena grogi gitu akhirnya mewakilkan ke saya. Ini mewakil ini. Seharusnya dia bisa, cuman ada udzur. Wa huwa at-tasarruf al-ma'dun fihi adalah perbuatan yang diizinkan. Karena Habib Mohsin ini adalah seorang yang diizinkan untuk menikahkan anaknya.
Wa hadza fil ghalib, dan ini kepada umumnya, bukan Muhsin bin Walid, bukan. Al-ghalib kebanyakan. Ya. Tapi ada yang orang nggak bisa melakukan itu. Di sini dikatakan wa illa, kalau enggak faqad istathna minhu, maka telah dikecualikan. Faqad istathniya fihi minhu masail, dikecualikan di sini ada beberapa permasalahan. Ya. Mantuqan wa mafhuman, secara mantuk dan mafhum. Setiap kaidah itu nanti ada mantuk, ada mafhum. Mafhumnya begini, mantuknya begini. Mantuk itu yang terucapnya. Kaidahnya begini, nanti ada terucap. Istitsna mantuk, pengecualian daripada yang terucap dan pengecualian daripada pemahaman. Saya kasih contoh. Ini kalau antum duduk gini terus kemudian antum renungi, iya, ini, baru paham, baru nyantol. Saya pertama kali belajar muamalat ya ngono. Oh, karepe mantuk mafhum cek soroi. Ternyata setelah itu, oh berarti ini semuanya nanti ada itu semuanya. Dalam kehidupan ini nanti bisa. Ini ya Melayune kok nang mantik-mantik ngono-ngono lah. Usul-usul mantik yang ngono. Di sini ada katakan kaidah, suatu kaidah. Kullu ma jaza li syakhsin an yubashirahu bi nafsihi jaza an yuwakkal fihi ghairu. Setiap kaidahnya, setiap apa-apa yang oleh seseorang itu bisa dilakukan, maka boleh untuk diwakilkan. Itu kaidahnya. Kaidahnya, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut boleh mewakilkan. Itu teksnya, kaidahnya. Di situ ada nanti yang namanya mafhum dan mantuk. Mafhumnya, mala yajuz, apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, maka tidak boleh untuk diwakilkan. Kaidahnya apa tadi? Apa-apa yang boleh dilakukan oleh seseorang, artinya orang tersebut gak kena hajar, gak kena larangan. Apa-apa yang boleh dilakukan oleh seseorang, maka boleh diwakilkan. Mudeng? Paham? Nah, mafhumnya berarti sih nggak oleh diwakil no. Paham ya? Nanti ada istitsnanya, ada pengecualiannya. Pengecualiannya seperti apa? Pengecualiannya itu seperti misalnya al-a'ma, orang buta. Orang buta belum apa? Hah? Orang buta boleh jual beli apa enggak? Jangan lihat pasar ya. Jangan lihat keadaan sekarang. Kalau keadaan sekarang itu, lu ono tonggoku nggak ketok tapi dodolan. Repot. Karena apa? Karena itu melanggar. Orang buta nggak boleh jualan, tapi orang buta boleh mewakilkan. Itu namanya istitsna mafhum. Kan harusnya nggak boleh, tapi dikecualikan. Nggak boleh jualan, tapi boleh mewakilkan. Contoh yang lain, al-muhrim, orang yang ihram, berangkat haji atau umroh, belum tahallul, masih pakai kain ihram, belum tahallul. Kalau sudah tahallul selesai. Belum tahallul, boleh nggak nikah? Hah? Nggak boleh. Tapi ini mungkin kemarin ya, mungkin saya mau menjelaskannya nggak boleh ya, tapi sebenarnya boleh. Mewakilkan ke muhrim nggak boleh, tapi muhrim mewakilkan ke orang yang halal ya, itu boleh. Saya muhrim, saya mau nikah, atau anak saya misalnya mau nikah, saya wakilkan ke satu orang yang orang itu halal dalam keadaan tidak ihram. Boleh nggak? Boleh. Saya menikahkan nggak boleh, tapi saya mewakilkan kepada orang untuk menikahkan boleh. Ini namanya istitsna mafhumnya. Itu dorong istitsna mantuk lagi ya. Ini makanya
apa namanya, bahasa ini banyak. Mantik, ilmu-ilmu mantik ini ya penting. Kemudian boleh itu ya, boleh. Kemudian ada lagi satu, sobi, bayi. Bayi. Yajuz ayyakuna wakilan fi irsal hidayah. Anak umur 4 tahun. 5 tahun. Balik belum? Belum. Tamyiz belum? Bisa dikatakan belum. Boleh jadi wakil. Mewakilkan nggak boleh. Bayi suki, misalnya apa, bayi ini crazy rich, ya. Bayi kaya ini, warisannya banyak, ngomong sama satu orang, kamu saya jadikan wakilkan, saya jadikan wakil di perusahaan saya yang sana, kamu saya jadikan wakil di perusahaan yang sana. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi sobi, bayi itu jadi wakilnya seseorang boleh. Bapak pesen Gojek, Bapak GoFood ya, sampai anaknya ngomong, nak ambilkan Gojek itu teko, GoFood di dalam apa di luar, nak ambilkan makanan bapak, datang bayi saya JP ngambil apa namanya, ngambil makanan tadi, boleh dalam perkara yang seperti itu. Dalam perkara seperti itu boleh. Ya. Sobi yajuz ayyakuna wakilan fi irsalil hadiyah wal idin fi dukhul mar. Mengizinkan, misalnya ada tamu, dok, assalamualaikum, bapak yang harus, nak buka no. Bukanya. Boleh. Tapi nek wakil si bayi ini ngomong, Pak, ono tamu Pak, buka no. Kurang ajar. Tak boleh ya gitu. Dia boleh menjadi wakil di perkara-perkara yang enteng. Gitu. Wal mar'a, perempuan. Contohnya menjadi wakil di dalam talak. Kalau perempuan sebagai istri mentalak suami nggak boleh. Karena talak itu punyanya suami. Masih yo nggo tas wirid-wirid kok tak cerai si bojo iki wedok iki kok tak cerai tetep gak dadi malaikat tok guyu-guyu tok iki goblok iki ya. Tapi apa, laki sekali ucap walaupun bercanda, walaupun marah, walaupun marah terjadi. Tapi ini sekarang perempuan jadi wakil. Perempuan kan nggak boleh mentalak, iya, tapi jadi wakil. Ngomong ya, ambil fulana itu tak cerai. Wah, ngaku kawan cerai. Ya. Pak seorang laki nikah banyak, 1, 2, 3. Ngomong ambil bojone sing ketelu, ngomong ambil sing pertama, atau ngomong ambil sing keloro, tak cerai. Pak, sampeyan dicerai nek bojone. Wis apa wis Mas? Iya. Wis dadi. Kalau itu benar maka menjadi makanya dikatakan fala yajuz an talaq, perempuan enggak boleh mentalak. Wa yajuz lirajul an yuwakkal ukhtuh. Nah, tapi boleh seorang lelaki menyuruh ukhtuh, saudari perempuannya, atau ummah atau ibunya, wa imra'atin ataupun semua perempuan fit tatliqi zaujatih, untuk menceraikan istri orang tersebut, istri laki tadi itu. Nah, itu boleh. Harusnya kan nggak boleh. Safi wal abad, budak dan safi. Safi itu orang yang dia itu nggak boleh apa-apa, mandek, dia nggak dilarang untuk melakukan muamalah. Itu safi. Itu sudah dibahas ya kemarin ya. Ya tawakkalan fi qabulin nikah bi ghairi idin wali wa sayyid la fi ijabih. Boleh untuk safih dan abad sebagai wakil ijab yang mengatakan qabiltu, saya terima. Tapi untuk sebagai untuk wakil sebagai apa? Qabul ya. Fi qabulin nikah, untuk terima, saya terima. Tapi untuk ijab itu saya nikahkan, itu nggak boleh. Orang-orang budak ngomong saya nikahkan dan kawinkan Anda ini budak sih, gak sah.
Tapi kalau misalnya dia sebagai saya terima pernikahannya untuk tuan saya, boleh. Nah, begitu juga safi. Safi itu cuma oleh nerimo, nggak oleh, tidak boleh menyerahkan. Itu safi. Jadi kalau ada orang mau menikah dengan safi, maka boleh. Tapi kalau mewakilkan kepada safi, nggak boleh. Saya wakilkan untuk menikahkan, nggak bisa. Tapi kalau saya wakilkan untuk menerima pernikahan, boleh. Kau pintu kali ngomong itu. Nah ini semuanya istitsna mafhum. Rotak rumit sebenarnya. Kalau ada papan enak. Paper coret-coret, buyar. Papan, tulis. Ini kaidahnya, ini mafhumnya. Nanti ada mantuknya. Mantuknya seperti apa? Mantukil kaidah. Kaidahnya tadi apa? Siapa yang boleh melakukannya, melakukan sendiri, maka boleh untuk mewakilkan. Berarti yang tidak boleh dilakukan tidak boleh diwakilkan, kecuali yang sudah disebut tadi. Nah sekarang ma jaza li syakhsin an yubashirahu bi nafsihi jaza lahu an yuwakkal fihi au yatawakkal fihi min ghairi. Itu mantuk kaidahnya sama. Tapi kaidahnya berarti ada sesuatu ya, yang dia itu boleh melakukannya tapi nggak bisa diwakilkan. Boleh melakukan tapi nggak bisa diwakilkan. Apa itu? Ada namanya dhafar. Dhafar itu bahasa kerennya saiki iku, tapi ada apa namanya persyaratan-persyaratan yang kurang. Apa dhafar itu? Dhafar itu kalau bahasa kerennya debt collector. Apa bahasa kerennya? Debt collector. Cuman debt collector itu wakil. Salahnya di situ. Debt collector itu wakil. Lah kalau misalnya harusnya itu dia nggak harusnya itu perusahaan sendiri turun tangan. Tapi kalau nyuruh orang debt collector ini perwakilan nggak sah. Bahasa kerennya, antum nggak perlu ngekasihkan barang itu ke debt collector. Kenapa? Paling sopo. Loh saya ini disuruh, ambil ngomongnya kata syariat ya. Perwakilan Anda tidak sah. Misal teman-teman gitu ya. Itu kerennya. Ya cok nyanda aku. Lu pengajian ya aku tuh sih ngomong. Itu bahasa kerennya. Bahasanya tuh gini, dhafar bil haq itu. Saya punya uang. Kemudian uang ini dipinjam oleh satu orang. Dipinjam sama Habib Mohsin. Mumpung khusyuk deh. Dipinjam sama Habib Mohsin misalnya. Saya punya uang 5M, 5 miliar. Dipinjam sama Habib Mohsin. Oke, ini Ustaz ini. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tak tagih ngomong loh. Enggak, aku enggak tahu kok. Karena enggak punya saksi. Makanya kalau enggak ada saksi, wis pasrah wis. Pasrahnya bagaimana? Pada malam hari saya tahu Habib Mohsin ini kalau sudah tidur nggak bisa diganggu. Omani tak apa pintunya saya jebol, saya buka, saya masuk ke rumahnya, saya ambil barang yang sesuai dengan hutangnya dia kepada saya. Saya ambil, saya keluar. Selesai, ini hak saya. Habib Mohsin tangi menurut. Lu barangku hilang, lu ono maling. Gak ngurus. Karena hak saya sudah saya ambil. Ya ini bahasa kerennya maling sebenarnya. Cuman maling yang diperbolehkan menurut syariat. Ini ada di sini kalau nggak salah. Ya. Arkanul wakalah, suratul wakil. Dhafir bil haqq.
Ada. Ya, di sini ada di ta'liqnya ini ada. Dhafir bil haq. Ya. Ta'liq berapa? Dhafir bil haq. Ini saya kita kiri, biasanya kita kuning. Dhafir bil haq. Itu punya saya. Melakukannya tidak boleh diwakilkan. Tapi saya tidak boleh mewakilkan. Itu namanya istitsna mantuk. Pengecualian daripada mantuk. Terucap daripada kaidah. Nah. Boleh juga dilakukannya malam hari. Dan sir. Wis koyo maling wis. Ya apa? Kayak apa mah? Maling. Cuman bedanya ini maling syariat sih oleh. Paham ya? Itu ada harusnya di sini. Hakul dhafar. Nahibu ana bayan bahwa hakul dhafar huwa hakul dhafar atau dhafar bihaq itu atau yang saya jelaskan tadi itu. Lau anna syakhsan, kalau ada seseorang lahudain, dia itu mengutangi orang. Sabit, utang yang jelas. Fi dhimmati syakhsin akhar, di tanggungan orang lain. Di sini contohnya tadi Habib Muhsin. Laisa ma'ahu hujjah alaihi, tapi dia enggak punya bukti. Enggak tercatat, enggak punya bukti-bukti. Ya. Enggak ada saksi. Wal madin jahada ma'alaihi. Dan yang utang, sini Habib Muhsin, itu ngeyel, ngengkel. Enggak duit. Ya. Lahu an ya'khud min mal madin, maka boleh bagi dia, yaitu saya, an ya'khudha, untuk mengambil mal madin, uangnya orang yang hutang, yaitu sini Habib Muhsin, bi qadri haqqihi, dengan kadar haknya. 5M ya 5M saya ambil. Lalu barangnya nggak sampai 5M, ya siapa peduli, pokoknya apa yang bisa sanggup ya ambil. Ya, itu. Mana tadi? Walahu an yaksir bab al-mahal. Boleh bahkan bagi dia, bagi saya, boleh untuk mendobrak pintunya atau melubangi dindingnya. Ya. Kullu hadza yakun bil khafiyah, dan ini semuanya dilakukan sembunyi. Gak terang-terangan, nek terang-terangan terus nyita-nyita podo ae, itu salah. Maaf ya, itu tetap salah. Ini syariatnya bil khafiyah, sembunyi-sembunyi. Wal yahtaris min ayyattali'a alaihi ahad, dikatakan sama sahibul kitab, dan harus hati-hati daripada diliyati orang. Fa in amsaku bihi, kalau orang-orang itu ngelihat, iki sapa pembobol Pak Lawang, amsaku bih, maka bisa dipegang. Fasayattahim, maka mereka semuanya fasayattaham, maka dia akan dicurigai, padahal itu sing JP hartanya dia sendiri, haknya dia. Maka bisa dicurigai bi annahu sarik, bahwasanya ini maling. Wa sayuqamul had alaihi, maka akan didirikan hukuman untuk orang tersebut. Wa in kana lahul haq syar'an, walaupun itu haknya dia secara syariat, tapi kalau dia lakukan seperti itu, kalau ketemu tetap bisa dihukumi maling. Kenapa? Lu ini nggak ngaku kok. Iki nggak ngaku, saya malam-malam ngambil barang saya, hak saya, begitu saya ketangkep orang, apa yang bisa saya lakukan? Lu ini utang saya, ini tangi. Enggak, aku udah diutang kok. Wes kirim salam, diantemi aku. Paham ya? Itu dhafir bil haq. Tapi ini nggak ketemu, nggak masalah, itu hak saya. Nah, kalau nggak ketemu nggak masalah, tapi nek ketemu tadi masalah. Jadi resikonya ngono. Wah ada. Saya suruh satu orang, saya suruh Habib Muhammad misalnya, tolong ambil dobrakan lawangnya gini-gini, nggak boleh. Itu nggak bisa diwakilkan. Ya, begitu juga wakilul qadir. Seorang wakil nggak boleh mewakilkan. Ya, kalau wakil itu mampu,
nggak boleh mewakilkan. Begitu juga al-'abd al-ma'dun lahu fi tijarah, budak yang dapat izin untuk tijarah, untuk jual beli. Itu dia bisa melakukan tapi dia nggak bisa mewakilkan orang lain. Wasafih al-ma'dun lahu fi nikah, dan orang safih yang diizinkan untuk nikah. Boleh dia menikah tapi tidak boleh dia mewakilkan orang lain. Safih, dia bisa mengatakan saya terima nikahnya. Ya. Boleh. Tapi kalau mengizinkan, tolong kontak tidak wakilku untuk nggak bisa. Dan ini semuanya adalah istisna pengecualian fil mantuk dalam ucapan kaedahnya. Kaedahnya apa yang boleh dilakukan boleh diwakilkan. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Apa yang boleh saya lakukan itu mantuknya kan boleh dilakukan, boleh diwakilkan. Itu ucapannya. Istisnanya pengecualiannya boleh dilakukan tapi nggak boleh diwakilkan. Ya itu tadi 4 hal tersebut itu boleh dilakukan dan tapi tidak boleh diwakilkan. Insyaallah pertemuan setelah bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan nanti insyaallah ada tiga sesi fikih. Ya. Pertama fikih di rumah ini. Ya. Nanti ada juga tasawuf. Ya. Raqaiq tasawuf itu insyaallah melanjutkan Ihya Ulumuddin tentang puasa. Kitabnya siapa yang dulu punya? Sudah dibagi ya? Antum masih ada? Ya, itu bisa nanti download kitabnya Ihya Ulumuddin. PDF-nya ada banyak. Terus tahun kemarin juga sudah ada yang dibagikan dalam bentuk kitab per bab puasa, itu di rumah saudara Dafa. Orangnya ada. Orangnya kau. Tadi barusan sudah hubungi anak minta maaf karena nggak bisa hadir di majelis ini, tapi untuk majelis besok katanya bisa. Ya, besok tetap penutupan Majelis Adab Sulukul Murid. Ya. Kemudian juga diumumkan. Nanti hari-harinya saya kabari. Kecuali tanggal 17 Ramadan. Kalau misalnya bertempatan di tempatnya Dafa, ya di Pulau Banteng, maka tanggal 17 Ramadannya itu dipindahkan tetap di rumah sini. Apa? Pembacaan tawassul Jaliyatul Qadar. Itu tawassul ahlil Qadar. Ahlul Badr ya itu. Dan jangan lupa juga setiap bulan Ramadan setiap jam 12 malam start Qiyamul Lail seperti biasanya ya. Itu yang paling dinteni ya. Mbok yang dinteni iki sembayang atau kopi ini atau gorengan ini Mbak paham. Tetap seperti biasa. Dan boleh diumumkan nanti hari-harinya insyaallah saya lanjutkan untuk saya kabari lewat grup insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma'al al-qudri untha wa dhakar rabbi wafiqna لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واحلا يا علماء نهضى بالخير ونقوى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan silahkan.
itu Ustaz. Ada satu kayak merana itu Ustaz. Ya. Bilang ke bijaman. Mal kesini anak-anakku inti. Wasiat itu. Itu wasiat ya, bukan makalah ya. Bukan makalah, wasiat. Kalau masih hidup, ya, nanti kalau itu berarti wasiat. Ada meninggal. Wasiat. Oh ya. Ada yang lain? Agus. Oh, yang istri banyak. Misalkan yang anggaplah 5. Lu. Apa tuh akeh-akeh? Misalkan yang pertama ini kan sampai sini biasanya di sinetron ada kecemburuan sosial. Ya. Pertama itu nggak suka ada yang kelima. Ya, cemburu lah. Nah, itu yang lelaki ini nggak ngomong, nggak bilang maksudnya. Itu bilang kamu dari talak itu gimana? Tetap dari saya. Atau Sita. saya ini untuk Kok tetap limo ini? 1, 2, 3, 4. Yang kelima nggak sah. Kalau misalnya yang kedua ini ngomong kepada yang kelima, kamu sudah ditalak. Talaknya tidak sah. Orang bukan istrinya kok ini. Yang kelima nggak sah. Ya. itu yang istri pertama ini mengatakan karena ketidaksukaan penyebaran sosial. Kamu udah ditalak sama suami. Padahal, bohong. iya. Itu gimana? Nggak jadi. Nggak sah talaknya. Kalau misalkan si lelaki ini ngomong tapi si nomor 4 ini nggak pernah nunggu saya. Hah? Dan apa? Suami saya ngomong sendiri baru saya percaya itu. Ya boleh. Tidak kepercayaan. Boleh. Kalau seperti memang susah ya. Itu pernah kejadian sama saya. Ketika anak mau menikah. Saya ngomong sama di situ untungnya ada Habib Husin bin Abdullah Al-Hamid. Asegaf. Habib Husin Asegaf. Habib Husin Potlot, Allahyarham. Saya menikah, yang menikahkan saya itu Habib Umar. Lalu Habib Umar tanya, "Man waliha?" Siapa walinya? Dia Habib, tak tunjuk. Dia tidak bisa bahasa Arab. Habib Umar ngomong lagi. Siapa dia? Gak ada yang jawab, tak jawab sama saya. Dia adalah sepupu lakinya dari bapaknya. Bapaknya sama bapaknya saudara, iya. Langsung noleh. Begitu noleh-noleh semuanya, kenapa? Dipikir, iya kon kepingin kawin. Mutaham, saya bisa tercuriga ini. Tapi akhirnya apa? Ada Habib Husin bin Abdullah. Habib Husin bin Abdullah tahu keluarga saya. Akhirnya Habib Husin bin Abdullah ngomong, "Naam," dijelaskan sama Habib Husin, baru nikah. Kalau enggak, kayak sok apa-apa. Karena penjelasan saya, kon apa kawin, isok wae ngomong ngaku-ngaku. Tapi saya enggak. Begitu juga seperti itu. Si istri ngomong karena cemburu. Ngomong seperti itu. Mungkin awas ada dendam. Ngomong seperti kamu dicerai sama anu. Nah, dia bagaimana nasibnya? Dia boleh tabayyun. Wa in ja'al fasiqu binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Ngomong sama, "Mas, sampai nyerahin saya, Mas." Enggak, ya berarti enggak. Itu aja. Ya, tabayyun. Tabayyun itu perlu. Konfirmasi. Marahnya sampai kamu ngomong itu. Tapi udah ngomong terhadap konfirmasi si istri keempat bilang. Tapi udah gak ngomong malas itu. Masnya. Yang enggak mau ngomong siapa? Suaminya. Ketika diminta konfirmasinya, si laki enggak mau ngomong. Karena mungkin gara-gara ada kemarahan. Enggak jadi masih. Itu belum banal hal, belum terjadi
kenyataannya. Ya. Belum jadi. Kalau suami tadi ngomong, nah berarti jadi. Tapi kalau diem aja, sah. Isyarat mufhimah itu. Itu isyarat yang bisa dipahami. Masa ini artinya enggak? Gini artinya apa? Iya. Ada yang lain? Ini ada Haji Mas Duki sepi. Tapi beliau tanya terus, Masya Allah. Beliau kirim voice note. Ya, misalkan dulu beliau tuh kerja susah sampai kerja berat kayak gitu. Kerja apa? Kerja berat yang sekiranya sampai meninggalkan sholat. Terus anaknya kan tahu sekarang. Terus dia itu mau mengganti sholat kodoknya itu gimana? Tapi sekarang udah gak kerja berat lagi. Cuman dia itu ngentengin gimana? Misalnya kayak gitu. Yang kerja berat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya masih hidup. Masih. Terus anaknya Anaknya itu pengen mewakilkan sholat yang nggak bisa. yang pernah hilang berapa tahun yang lalu. Sholatnya bapaknya nggak boleh. Selama masih hidup maka itu tanggung jawabnya bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, ada utang sholat itu pun tidak bisa digodok dengan sholat, tapi harus bayar beras. Itu pun itu usaha, artinya itu usaha untuk meredam saja. Tapi intinya apakah nanti setelah kita mengeluarkan beras, ahli waris mengeluarkan beras, nanti itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, itu wallahu a'lam. Karena itu sudah masuk bab akhirat, bukan bab dunia. Cuman Al-Imam As-Subki itu memperbolehkan dengan cara membayar beras. Membayar 1 mud per sholat. 7 on. Sholatnya 100. Hitung kilo kata moto. Enggak, 70 kilo, ya. Repot. Ada yang lain? Anything else? Bahasa Singapura terus bahasa Inggris. Anything else? Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Iya, batal. Terlalu mepet dan juga banyak kesibukan ziarah masing-masing. Ya, terlalu persiapannya kurang matang mungkin. Dan juga ada beberapa kesibukan, jadi ya kita minta maaf. Insyaallah Fatihah sudah dapat semuanya dah. Kalau saya pribadi untuk ziarah. Tapi untuk mengajak-ngajak orang banyak masih belum. Nah, insyaallah. Kegiatan di bulan Ramadan yang pasti puasa. Ya iya, puasa, sholat tarawih seperti biasa, malamnya nanti qiyamul lail. Fadhol Bib. Jam 12 malam kita ada qiyamul lail. Bahasa kerennya itu nongkrong ilahi. Nggak, absen anu toh. Nanti datang dia istiqomah, Masya Allah. Beliau istiqomah. Tahun-tahun kemarin juga istiqomah. Alhamdulillah, syukurlah. Boleh ajak semua teman-temannya, khusus untuk laki pokoknya. Ya. Tidak boleh ngajak pacar. Istri aja tidak boleh kok. Yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Kemudian ya mulai nanti asar itu ada selama bulan Ramadan 1, 2, 3, 6 hari lah. Cuman 3 hari di sini, 3 harinya di sana. Hari Jumat libur, pastinya hari Jumat libur. Hari Jumat libur. Itu di sini fikih, di tempatnya Dafanya Udur. Itu di Bulak Banteng apa? Kidul ya? Hah? Kidul. Bulak Banteng Kidul nomor Gang 2, Bulak Banteng Kidul di Gang 2 nomor 24 atau 27. Ini ikhtilaful ulama ini. Itu di situ kita bahasnya Ihya Ulumuddin bab puasa. Kalau di sini fikihnya.
VG-nya tetap, VG-nya insya Allah lanjut pernikahan. Belum. Kita minta izin sama Sohibul Baitnya dulu. Yang pasti kita sudah ngabari 3 hari. Kemarin itu tidak salah Rabu Kemis sama hari apa? Senin apa Rabu Kemis apa gitu? Hah? Rabu Kemis Sabtu ya. Nanti coba saya tanyakan lagi sama beliau sakit. Al-Fatihah bin Syifa Al-Habib Sayyid Taha bin Alawi Al-Bar wa zawjatih wa ibnatih. أن الله يشفيهم شفاء عاجلا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرزقنا وإياكم شفاء عاجلا مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Kalau ada yang mau diisi ba'dal fajar ya boleh. Akeh turune. Nggak nanggung. Itu hak baru. Itu anunya, Beb. Apa namanya tertibnya. Tapi nanti tanggal 17 Ramadan sore 17 Ramadan di sini baca kitab Jaliyatul Qadar. Insyaallah dipimpin sama Habib Ahmad. Baca bareng-bareng nanti. Jaliyatul Qadar yang versinya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Versinya mertuanya Habib Zain bin Sumit dan Habib Umar. Itu versinya ada tambahannya. Jadi tawasulnya lebih banyak, mudah-mudahan hajatnya lebih cepat kabul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang mau beranjak silahkan. Oh iya, hari Selasa malam Rebu Majelis Ihya Ulumuddin di Tempel tetap jalan. Cuman waktunya setelah